Assalamualaikum Soli Soliha kelas 6 yang Miss Lia sayangi. Semoga Ananda sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu teks non-fiksi. Tentunya kalian sudah tidak asing bukan mendengar istilah non-fiksi? Oke, kalian boleh mengira-ngira mengenai definisi non-fiksi berdasarkan pengalaman kalian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, non-fiksi adalah yang tidak bersifat fiksi tetapi berdasarkan fakta dan kenyataan. Mengingatkan kita pada teks eksplanasi, bukan? Ya, tepat sekali. Karena teks eksplanasi merupakan bagian dari teks non-fiksi, maka dapat kita simpulkan bahwa teks non-fiksi adalah semua teks tentang fakta dan kejadian yang nyata. Lalu, apa saja ya yang merupakan contoh dari teks non-fiksi? Biografi adalah sebuah kisah atau keterangan tentang kehidupan seseorang. Biasanya biografi tidak hanya sekedar daftar riwayat hidup sang tokoh. Biografi juga bercerita tentang perasaan yang terlibat dalam mengalami kejadian-kejadian tersebut, terutama mengenai prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh tokoh tersebut. Contoh lain dari teks non-fiksi adalah artikel. Artikel yaitu karangan faktual yang memuat mengenai gagasan dan fakta. Artikel biasanya berisi mengenai informasi yang sedang marak menjadi isu di masyarakat. Bisa juga berisi mengenai kesehatan, psikologi, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Contoh selanjutnya yaitu jurnal sejarah, yang merupakan rangkaian publikasi ilmiah yang dirancang untuk menyajikan informasi sejarah. Tentunya kita sebagai generasi muda tidak boleh melupakan sejarah. Tanpa sejarah, kita akan kesulitan dalam memahami makna proklamasi kemerdekaan yang sudah kita raih. Dengan mengetahui sejarah, kita mampu mengupayakan mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Sehingga berdasarkan dari contoh teks non-fiksi, kita dapat mengetahui ciri-ciri dari teks non-fiksi itu sendiri. Agar mempermudah kita dalam memahami teks non-fiksi, kita harus menentukan dahulu kata kunci yang terdapat pada teks non-fiksi. Dalam menentukan kata kunci, kita perlu memilih kata-kata yang mewakili sebagian besar dari informasi pada teks. Alhamdulillah, semoga Soli Soliha dapat memahami penjelasan melalui video pembelajaran ini. Selanjutnya, silakan melakukan penugasan yang petunjuknya sudah terdapat pada modul. Jangan lupa untuk menyerahkannya tepat waktu. Baiklah Soli Soliha, sampai di sini dulu video pembelajaran dari Miss Lia. Wassalamualaikum.